Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang juga dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah yang mulia. Maka insya Allah kita yang hadir di sini juga akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berfirman yang artinya bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan derajat-derajat yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semuanya dengan ilmu. Semoga kita dikumpulkan bersama para ahli ilmu, para ulama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pagi hari ini ya di bulan baru, bulan Desember tahun 2021 ya. Insya Allah pada pertemuan yang ke-24 ini, alhamdulillah ini adalah penghujung pertemuan bulan kedua. Insya Allah pertemuan 25 adalah pertemuan yang bulan ketiga ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita istiqomah. Masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menuntut ilmu ya, untuk bisa berbagi ilmu, dan semoga kita semuanya tetap istiqomah sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini insya Allah mata kuliah kita ya adalah fikih keluarga, yang dimana tema hari ini adalah tema yang cukup penting berkaitan dengan hukum-hukum Islam, yaitu hukum atau konsep perceraian di dalam Islam, konsep talak di dalam Islam. Ya, jadi jangan sampai kita nanti tidak tahu hukum-hukumnya sehingga kita melakukan sesuatu yang haram terus-menerus, tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Ya. Seumpama suami sebenarnya sudah menceraikan istrinya, mentalak istrinya.
Ya, tetapi karena dia tidak tahu hukumnya sehingga dia tidak sadar ya masih serumah dengan istrinya, dengan istri yang sudah ditalak itu, sehingga nanti bisa menjadi zina. Nah, maka dari situlah kita sebagai kaum muslimin wajib untuk menuntut ilmu. Di antara ilmu yang wajib kita cari, pelajari adalah ilmu fikih, yaitu terutama fikih tentang keluarga, gitu ya. Jadi hadirnya kita di majelis ini, ilmu ini diantaranya agar kita paham, agar kita bisa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang berkaitan dengan fikih keluarga. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perceraian atau dalam bahasa Arab dinamakan talak ya, atau tolak dengan huruf to, lam dan qaf, tolak ya. Talak ini berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa artinya adalah melepas dan membuka ikatan. Melepas dan membuka ikatan. Nah, dari kata al-hallu wa raf'ul qaid. Al-hal artinya adalah melepas, wa raf'ul qaid dan membuka ikatan yang asalnya terikat ya, dengan ikatan pernikahan ya, dengan talak tersebut maka ikatan pernikah menjadi terlepas dan terbuka. Nah, itu arti dari tolako, arti dari talak secara bahasa. Sedangkan secara istilah ya, para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda redaksi, cuma substansinya sama. Substansinya atau intinya adalah sama. Nah, di antara definisi para ulama, talak adalah raf'u qaidin nikah. Raf'u artinya mengangkat atau membuka, qaidin nikah, ikatan pernikahan. Ya, mengangkat atau membuka ikatan pernikahan, melepas ikatan pernikahan. Fil hal, pada saat itu ya, pada saat itu juga, atau fil mahal, atau pada nanti ya. Jadi talak itu terkadang jatuh pada detik itu juga, ada juga talak yang digantungkan ya, digantungkan. Seumpama kalau kamu keluar rumah maka kamu tertalak. Nah, suami mengatakan seperti itu, maka saat istri itu keluar rumah, maka otomatis dia tertalak. Nah, itu kan tidak seketika itu, tapi menunggu istri tersebut keluar rumah. Itu namanya al-ma'al. Ya, kalau al-hal artinya pada saat itu juga, sedangkan al-ma'al nanti ketika sesuatu yang digantungkan itu terjadi. Bilafdzin makhsusin, dengan lafadz khusus. Ya, ketika suami mentalak istri ada lafadz ya, atau kata khusus yang digunakan. Seperti kata tolak ya, tolak tuki. Nah, artinya saya mentalak kamu. Tolak tuki, atau juga dengan farok tuki, aku memisahkan kamu ya. Atau dengan bahasa au mayaqumu maqamahu, atau dengan hal-hal yang senilai dengannya, maksudnya dengan makna yang, dengan kata yang semakna dengannya. Contohnya dengan bahasa Indonesia, saya menceraikan kamu. Nah, ini juga sudah terjadi. Jadi talak tidak harus menggunakan bahasa Arab ya. Seperti sholat gitu. Kalau sholat kan harus menggunakan bahasa Arab, sedangkan kalau talak tidak harus menggunakan bahasa Arab. Boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Inggris, dan seterusnya. Asalkan maknanya sama dengan bahasa Arabnya itu, talak atau mencerai gitu.
Nah, itulah definisi talak menurut ulama ya, secara istilah dan secara bahasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada istilah-istilah lain yang serupa tapi tidak sama. Mirip tetapi tidak sama antara talak dengan istilah tersebut. Nah, ini menunjukkan kejelian dan ketelitian ulama-ulama kita gitu ya. Ketika membahas sebuah hukum, maka harus tepat sasarannya. Makanya jangan mudah kita mengatakan halal atau haram, boleh atau tidak. Nah, karena apa? Karena konsekuensinya besar. Kalau kita mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu, ya, kita tidak punya kapabilitas, kita tidak punya kemampuan di sana, maka ancamannya adalah bisa masuk neraka kita. Ya, haram hukumnya kita mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Karena sesungguhnya ya, pendengaran, penglihatan, hati, ya semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istilah yang pertama adalah fasakh. Ya. Fasakh ini mirip dengan talak. Ya. Fasakh juga termasuk pemutusan hubungan pernikahan. Ya. Yaitu tindakan yang dilakukan oleh qadhi atau hakim yang merupakan representasi dari pemerintah yang sah untuk membatalkan dari awal sebuah pernikahan yang terlanjur terlaksana. Sehingga pernikahan itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Gitu. Contohnya, ada seseorang menikah tapi rukunnya tidak terpenuhi. Ya, atau seumpama dia menikah dengan yang mahram dia. Satu mahram tapi nikah, padahal tidak boleh. Dia baru tahu setelah sudah menikah, maka qadhi punya hak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Itu namanya fasakh, membatalkan pernikahan. Kalau cerai, memutuskan pernikahan. Kalau fasakh, membatalkan. Sehingga dianggap tidak pernah terjadi. Maka tidak ada konsekuensi-konsekuensinya. Ya, tidak ada iddah gitu. Kemudian yang kedua adalah khulu. Khulu ini juga pemutusan hubungan pernikahan, ya, pelepasan hubungan pernikahan. Tetapi khulu ini dilakukan oleh istri, ya. Padahal talak itu kan hak suami. Tetapi istri bisa punya hak untuk minta cerai yang dinamakan khulu. Jadi khulu adalah tebusan yang dibayar oleh istri kepada suami, ya, yang membencinya, mungkin karena faktor kebencian, ya, sehingga istri ini minta cerai. Kemudian karena cerai itu hak suami, maka istri boleh membujuk suami agar menceraikan istrinya dengan tebusan yang disepakati. Seumpama istri berunding dengan suami, tolong ceraikan saya, nanti saya akan tebus diri saya dengan nilai 10 juta seumpama. Nah, itu namanya khulu, ya. Khulu ini, dan biasanya khulu ini disebutkan ketika pernikahan. Ya, biasanya suami mengucapkan sighat ta'liq, ya, sighat ta'liq, ya, yaitu yang isinya perjanjian. Seumpama suami tidak memenuhi nafkahnya, kewajibannya kepada istri selama seumpama 6 bulan berturut-turut, maka saya siap untuk menceraikan istri saya setelah istri saya mengajukan, ya, mengajukan permintaan talak dengan membayar uang senilai 20.000 seumpama. Biasanya disebutkan, ya, setelah
akad pernikahan. Itu namanya sighat ta'liq ya. Sighat ta'liq itu mengandung khulu begitu. Nah, maka istri punya hak untuk mengangkat banding ya atau meminta suaminya agar menceraikan dia. Ya, berapa tebusannya sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'liq itu. Biasanya nilainya tidak besar. Ya, mungkin 20.000 ya atau 100.000 begitu. Karena apa? Karena kasihan istri ya ditelantarkan, tidak dikasih nafkah gitu ya atau mungkin dizolimi ya dianiaya gitu. Iya, sing isine TV. Lah iya. Mohon maaf, audionya dimatikan dulu. Oh iya. Baik, kemudian yang ketiga ada istilahnya ila. Ya, ila adalah sumpah ya. Ila itu sumpah yang dilakukan suami yang isinya adalah dia bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, menggauli istrinya. Saya bersumpah tidak akan menggauli istri saya. Itu namanya ilah. Tapi tidak mau menceraikannya. Ya. Tidak mau menceraikannya. Itu sama saja menyiksa istri, gitu ya. Dia tidak menceraikannya, ya, tetapi dia juga tidak mau menggaulinya. Ya, padahal menggauli ini kan salah satu kebutuhan. Nah, maka dalam Islam ya, ini merupakan kebiasaan orang jahiliyah dulu seperti itu. Untuk menyakiti istri salah satu caranya dengan membiarkan istri ya tidak digauli. Sehingga apa? Boleh bagi bukan boleh lagi, wajib ya bagi qadhi atau hakim untuk memaksa si suami menceraikan istrinya atau mencabut sumpahnya gitu. Itu namanya ilah. Insya Allah kita akan bahas pertemuan berikutnya tentang rincian dari ilah. Ya. Kemudian yang keempat adalah zihar. Zihar ini adalah ungkapan suami kepada istri yang isinya adalah menyamakan istri dengan ibunya dia. Ya, artinya sama, hampir sama dengan ilah. Ya, dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya itu. Ya, karena menyamakan istrinya seperti ibunya. Ibu kan nggak boleh digauli. Ya, orang Arab itu biasanya punya kebiasaan seperti itu ketika mau menyakiti istri dengan menyamakan istrinya dengan ibunya. Kamu seperti ibu saya, artinya kamu haram bagi saya untuk digauli sebagaimana ibu saya. Nah, maka qadhi atau hakim harus memaksa ya laki-laki tersebut untuk menceraikan istrinya atau merujuk istrinya tersebut. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah definisi fasakh, definisi khulu, ila, dan zihar yang mirip dengan talak gitu ya. Kembali lagi ke talak ya. Talak ini adalah disyariatkan, ada syariatnya. Ya, ada dalilnya. Ya, dan talak ini dibolehkan ya. Nah, talak ini syariatnya ada pada surah Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan. Talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. At-talaqu marratan. Nah, setelah itu fa imsakun bima'ruf. Setelah itu boleh rujuk lagi. Artinya setelah talak ya, selagi masih talak 1 atau 2, maka boleh dirujuk lagi. Istrinya dirujuklah lagi. Bima'rufin, dengan cara yang baik. Ya, memang ada niat baik untuk memperbaiki keluarga gitu. Bukan untuk menyakiti istri. Au tasrihum bi ihsan, atau kalau sudah tidak ada titik temu untuk berdamai, maka ya lebih baik diceraikan. Tasrih itu melepaskan.
Biihsan, dengan cara yang baik juga, ya. Menikah dengan cara yang baik, pisah juga harus dengan cara yang baik, begitu. Begitupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Abghadul halali ilallahi at-talaq." Perkara yang paling Allah benci padahal halal, ya, perkara halal yang paling Allah benci. Padahal halal tapi Allah nggak suka, ya, halal tapi Allah nggak suka. Yaitu apa? At-talaq, yaitu perceraian, gitu. Karena Allah menyukai adanya keharmonisan, kerukunan, ya, persatuan, tidak menyukai adanya perpisahan, begitu. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa disatukan, ya sudah, maka Allah membolehkan, gitu. Berikutnya hukum talak. Talak ini hukumnya tidak satu, tetapi hukumnya ada 5, tergantung kondisinya. Ya, bisa menjadi wajib. Ya, ketika apa? Memang bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Ya, memang sudah tidak ada solusi lain kecuali talak. Makanya talak ini sebenarnya pintu darurat, ya, jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah keluarga. Kalau tidak ada cara lain kecuali talak, ya sudah, diambillah pintu darurat tersebut, gitu ya. Kalau masih ada cara lain, ya masih bisa untuk dirundingkan, masih bisa untuk ditolerir, begitu, didamaikan, maka harus didamaikan terlebih dahulu, karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kita melihat pasangan kita kurang pada ini, pada itu, ya. Pasti kalau kita mencari yang lain, pasti juga ada kekurangannya. Cuma kekurangannya mungkin beda, ya, tidak sama. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan setiap manusia punya kelebihan masing-masing. Dia punya kekurangan di sini, mungkin punya kelebihan di sana, gitu. Maka kita harus memakluminya, gitu. Kemudian yang kedua, bisa berhukum sunnah. Talak ini bisa berhukum sunnah, anjuran. Yaitu ketika apa? Ketika seorang istri yang telah berbuat dolim kepada hak-hak Allah yang diembannya. Istrinya nggak sholat, istrinya nggak puasa, istrinya suka berbuat haram, zina, naudzubillahi min dzalik. Kemudian diingati, dinasehati, ya, diceramahi, tidak mempan, gitu. Ya, maka daripada suami nanti menanggung dosanya, ya sudah, diceraikan. Itu. Kemudian yang ketiga bisa berhukum mubah, ya, yaitu ketika menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak. Mungkin kalau diceraikan, ya mungkin akan kalau dilanjutkan mungkin akan berbahaya baik untuk istri atau suami, begitu. Mungkin mohon maaf, mungkin suami tidak bisa istri tidak bisa melayani suaminya, mungkin karena cacat atau apa, gitu ya. Maka boleh bagi suami menceraikannya, mubah, gitu. Kemudian makruh, yaitu talak yang tidak ada sebab apapun. Suami istrinya baik-baik saja, bisa melayani suaminya, ya, kemudian tiba-tiba ditalak. Dan yang terakhir haram mentalak istri, ya, ketika tidak ada alasan apapun, ya, istrinya baik, solehah bahkan, gitu, dan kalau ditalak justru malah berbahaya bagi istrinya. Mungkin istrinya bisa terlantar, ya, istrinya bisa stres, istrinya bisa gila mungkin, ya. Maka haram bagi seorang suami, ya, mentalak istrinya, ya. Istrinya sudah baik, sudah berjasa, masya Allah, ya, tapi mungkin karena suaminya ini kepincut dengan wanita, ya, pelakor, naudzubillah, akhirnya istri yang soleha ini ditinggalkan, akhirnya terlantar, anaknya jadi terlantar, tidak dinafkahi, maka ini hukumnya menjadi haram. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya rukun talak.
Nah, kapan talak bisa jatuh? Bisa terjadi. Yang pertama harus ada sighot. Sighot itu ucapan atau pernyataan. Yang namanya pernyataan tidak harus diucapkan, tetapi bisa ditulis. Nah, zaman sekarang sudah ada WA. Zaman sekarang sudah ada pesan-pesan singkat seperti itu ya, SMS. Maka kalau zaman dahulu surat mungkin ya, bisa ditulis dengan surat. Ya, tetapi yang menjadi rujukan pertama adalah lisan dulu. Lisan dulu. Nah, kemudian mungkin dengan tulisan juga bisa, tetapi perlu dikonfirmasi apakah ini benar, jangan-jangan yang mengucapkan bukan dia, gitu ya. Nah, maka harus ada sighot. Sighot itu ucapan dari seorang suami, karena yang punya kekuasaan mentalak adalah suami. Ya, suami harus ada pernyataan yang jelas, tidak boleh pernyataan yang ambigu. Ya, syarat dari talak itu sighotnya harus jelas. Tidak boleh dia bilang, saya udah nggak betah sama kamu, sana kamu pulang ke ibumu gitu. Nah, itu kan masih ambigu. Maksudnya pulang itu apa? Maksudnya apakah sudah nggak mau jadi suami saya atau bagaimana? Itu talak kinayah. Kalau talak kinayah itu harus dikonfirmasi dulu. Kalau maksudnya adalah talak, maka jatuhlah talak. Tapi kalau maksudnya bukan talak, maka tidak jatuh. Gitu. Jadi harus ada sighot atau pernyataan. Ya, sebagaimana dalam akad jual beli itu juga harus ada pernyataan. Kita membeli, kita menjual, itu harus jelas akadnya itu apa. Pernyataannya itu apa, jual beli atau hibah atau yang lainnya. Yang kedua harus ahliyah. Ahliyah itu kecakapan. Ya, memang orang yang menjatuhkan talak adalah orang yang cakap, orang yang berhak, yaitu suaminya. Tidak boleh orang yang mentalak adalah ya bukan suami dia, seumpama mertuanya, ya mertua dia nggak berhak mentalak istrinya itu, atau tetangganya apalagi, atau temennya nggak boleh. Yang mentalak adalah suaminya yang sah, ya, yang punya kecakapan, ya, dan dia tidak gila, dia tidak dalam kondisi dipaksa, dia itu sadar, begitu. Itu harus punya kecakapan dan punya kewenangan. Ahliyah itu kecakapan dan kewenangan. Ya, dia memang punya wewenang yaitu suaminya dan dia cakap. Dia bukan sedang tidur atau tidak sedang dipaksa atau sedang gila, hilang akalnya. Ketiga, al-qasdu, yaitu melakukan itu dengan disengaja, gitu. Berbeda dengan kalau tidak disengaja, ya. Mungkin dia mengucapkannya mungkin ngigau, tidur, atau mungkin keceletot ya bahasa Jawanya, apa itu bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya apa saya lupa. Ya, dia keceplosan mengucapkan talak. Nah, itu tidak sah kalau tidak disengaja, gitu. Jadi harus ada unsur kesengajaan. Bagaimana kalau main-main? Beda dengan main-main. Kalau main-main ini ada unsur kesengajaan. Kalau main-main jatuh talaknya. Makanya Rasulullah bersabda, salasun, ya, jidduhun najid wa hazluhun najid. Ada 3 perkara yang seriusnya dianggap serius, bercandanya dianggap serius, ya. Yaitu apa? An-nikah, pernikahan, kemudian at-tolak, perceraian, kemudian al-itaq, memerdekakan budak. Memerdekakan budak. 3 hal ini, nikah, cerai, dan memerdekakan budak. Ini kalau serius dianggap serius, bercanda pun dianggap serius. Selama kita bercanda ke istri kita, ya, ngeprank, kalau bahasa sekarang itu ngeprank. Istriku, kamu sekarang tertalak. Nah, akhirnya istrinya nangis goer-goer gitu ya.
ternyata dia ngeprank tapi bohong, itu tetap jatuh talaknya walaupun dia main-main, ya. Maka nggak boleh kita ngeprank gitu, karena kalimat talak itu kalimat yang suci, kalimat yang mulia, tidak boleh diucapkan dengan sembarangan. Sebagaimana nikah juga nggak boleh sembarangan. Oh, nikah-nikahan yuk, kita nikah-nikahan gitu ya. Main-main keluarga, ini bapaknya, ini ibunya, ini anaknya. Nah, nggak boleh. Ya, kita mengucapkan kalimat talak itu dengan atau nikah dengan sembarangan. Yang keempat, al-mahal, objeknya. Harus ada objeknya. Ya, ketika kita mengucapkan sighot talak itu ada objeknya, yaitu istri kita. Ya, kita mengucapkannya itu kepada objeknya, kepada istri kita. Tidak boleh kita mentalak istri tetangga. Oh, gimana istri tetangga kok ditalak sama kita? Nggak ada wewenang kita untuk mentalak istri tetangga. Yang boleh kita talak adalah istri kita sendiri. Ya, tidak boleh istri orang lain. Nah, bahkan istri anak kita nggak boleh. Istri bapak kita nggak boleh. Gitu. Ya, kita tidak boleh ikut campur urusan orang lain walaupun itu keluarga kita. Gitu, itu talak. Nah, ada satu lagi sebenarnya tetapi menjadi perselisihan ulama Bapak Ibu, yaitu persaksian, ya. Apakah talak itu harus ada saksinya sebagaimana nikah? Nikah kan rukunnya harus ada saksinya, ya. Apakah talak harus ada saksinya? Menurut jumhur ulama tidak harus ada saksinya. Ya, jumhur ulama mengatakan tidak harus ada saksinya. Sedangkan sebagian ulama mengatakan harus ada saksinya. Ya, harus ada yang menyaksikannya. Bahkan ini yang diambil oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Ya, Pengadilan Agama mengambil pendapat ini. Jadi kalau kita mentalak istri kita tapi belum dibawa ke pengadilan, disaksikan oleh hakim, maka menurut mereka belum jatuh talaknya gitu. Harus dibawa ke pengadilan dulu seperti itu. Nah, mungkin usaha mereka untuk mengurangi kasus perceraian, ya. Karena dengan ada syarat itu saja, harus ada saksinya dan dihadirkan di pengadilan saja, itu kasus perceraian sangat tinggi, ya, di Indonesia. Ya, saya nggak tahu persisnya, tapi saya pernah melihat itu sangat tinggi sekali setiap tahunnya. Apalagi katanya di masa pandemi ini makin banyak, ya, janda-janda yang baru gitu. Nah, ini sangat memprihatinkan, ya, sangat menyedihkan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya pembagian talak. Nah, talak ini juga punya macam-macamnya, ya. Ada talak sunni, talak sunnah. Maksudnya yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu cara mentalaknya bagaimana? Kita boleh mentalak istri hanya ketika istri dalam kondisi suci. Kalau dalam kondisi haid, tidak boleh istri kita ditalak. Ya, dalam haid jangan ditalak dulu. Ya, kenapa? Ya memang dari Rasulullah seperti itu, nggak boleh mentalak istri ketika dalam kondisi haid gitu. Yang kedua, tidak boleh menceraikan istri ketika suci tetapi sebelumnya telah disetubuhi gitu. Ya, artinya pada masa suci itu suami sudah mensetubuhi istrinya. Kalau sudah digauli, maka jangan ditalak dulu, nunggu nanti haid. Setelah haid kan suci. Nah, jangan digauli dulu kalau kita mau mentalak istri kita. Talaklah istri kita, silakan kalau mau talak ketika dia suci tapi belum digauli pada masa suci tersebut. Ya, pada bulan ketika suci dia. Silakan ditalak itu. Nah, itu aturan talak sesuai ajaran Nabi. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mentalak istri 3 kali sekaligus dalam satu majelis.
ya, istriku, kamu saya talak 3 kali. Oh, itu nggak boleh, karena tuntunan Nabi itu mentalak istrinya ya satu-satu, sekali, 2 kali, kemudian 3 kali. Terakhir kalau sudah 3 kali maka sudah terputus, tidak ada kesempatan untuk merujuk istrinya itu. Nah itu yang dinamakan talak sunni, talak yang menghindari 3 hal tadi, ya. Mencerai ketika istri sedang haid atau ketika suci tetapi sudah digauli, dan yang terakhir mentalak jangan 3 kali sekaligus tapi 1 kali saja. Yang kedua talak bid'ah atau bid'ai. Nah, kebalikannya talak sunni, ya, yaitu talak yang melanggar tadi ketentuan tadi, ya. Ketika dia mentalak saat istrinya haid, atau ketika suci tapi sudah digauli, atau ketika mentalak 3 kali sekaligus. Ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, talak ini walaupun suci ya, maaf ini ada, ini harusnya di sini taruhnya. Walaupun talaknya bid'i, tadi kan dikatakan talak yang 1 majelis 3 kali itu kan bid'ah. Tapi para ulama ada yang mengatakan talaknya itu jatuh walaupun haram. Suami berdosa ketika mengucapkan talak 3 kali sekaligus dalam 1 majelis, dalam satu tempat gitu, dalam 1 waktu. Tetapi jatuh atau tidak talaknya, nah ini para ulama berbeda pendapat. Semua sepakat hukumnya dosa, hukumnya haram. Tetapi jatuh atau tidak, jumhur ulama talaknya itu jatuh 3. Masya Allah. Ya, jadi tetap jatuh tetapi berdosa. Suaminya itu berdosa. Ya. Nah, suaminya berdosa. Jadi ketika mau talak 3, maka istrinya itu ya udah bentar lagi sudah tidak bisa tidak bisa, setelah idahnya habis dia tidak bisa untuk menikahi istrinya itu lagi, harus dinikahi oleh laki-laki lain dulu, kemudian dicerai oleh laki-laki itu, lalu baru dinikahi lagi oleh suami yang pertama. Ya, ini mungkin orang keburu-buru ya, pengen segera mencerai istrinya, sehingga kamu tolak saya tolak 3 kali. Nah, ini nggak boleh, ya. Tetapi menurut jumhur ulama tetap jatuh talaknya gitu. Karena sebenarnya kan talak disyariatkan itu kan kenapa kok 3 kali? Karena agar suami memikir-mikir dulu. Suami itu merenung, mikir-mikir ulang dulu. Saya sudah benar belum? Perbuatan saya sudah betul belum mencerai istri saya? Jangan-jangan karena egoisme dari saya, karena emosi ya, karena kena hasutan, saya salah gitu. Maka ada 3 talak itu, 3 kali talak. Ya. Biar suami itu merenungkan perbuatannya itu. Bahkan ketika istri dicerai, cerai pertama, itu istri masih punya hak untuk tinggal di rumahnya itu. Tidak boleh diusir. Kamu sudah saya talak, jangan di sini. Kamu sana pulang ke mama, ibu, bapak, ibu kamu. Enggak boleh gitu. Harus dia tetap boleh, bahkan punya hak untuk diberi nafkah. Ya. Tujuannya apa? Barangkali suaminya ini melihat istrinya yang ditalak ini, ya kemudian mungkin dia berpikir ulang, aduh, saya menyesal telah mencerai istri saya. Ternyata istri saya baik sekali, ya. Ternyata istri saya betul. Ternyata istri saya adalah yang terbaik. Nah, akhirnya dia rujuk. Kemudian yang kedua, Syiah Imamiyah, ya. Syiah Imamiyah ini kalau dalam masalah fikih ini sebagian pendapatnya diambil ya. Dalam masalah fikih, walaupun dalam masalah beberapa masalah tidak bisa diambil.
Syiah Imamiyah ini tegas menyatakan talak ya yang 3 tidak jatuh sama sekali. Jadi kalau suami mengucapkan talak 3 nggak jatuh, walaupun dia mengucapkan talak 3. Jadi talaknya dianggap main-main gitu, dianggap main-main. Talak harusnya kan 1-1 kok 3 langsung gitu. Ini Syiah Imamiyah. Yang ketiga pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Talaknya jatuh 1 walaupun dia mengucapkan 3. Ini. Walaupun dia mengucapkan 3 ini. Dan inilah yang diambil oleh banyak ulama justru ya. Kenapa? Karena untuk mencegah kasus perceraian ya. Sehingga walaupun dia mengucapkan 3 atau mungkin 100 kali ataupun 1000 kali, tetap jatuhnya cuma 1 gitu. Agar suami ini mungkin merenungi lagi perbuatannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian talak ini dibagi-bagi lagi. Ada talak rojai. Ya, talak rojai dari kata roja'a artinya kembali. Kembali adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami pada talak yang pertama kali. Ini talak rojai. Nah, talak yang rojai ini suami punya hak untuk merujuk istrinya dengan ucapan saja. Ya. Kalau talak yang kedua, ketiga nanti butuh akad lagi. Kalau talak rojai ini talak yang pertama. Talak pertama. Suami bilang ke istrinya, kamu saya talak 1. Maka jatuh talak 1. Maka setelah itu berlakulah iddah. Iddahnya kan 3 kali sucian ya. Selama 3 kali sucian dari haid itu kalau suami belum merujuknya ya, dibiarin saja, maka ya suaminya itu tidak berhak untuk merujuk lagi. Harus menikah ulang lagi dengan istrinya itu kalau mau balik. Tidak cukup dengan rujuk gitu. Ya. Kalau masih di dalam 3 sucian tadi, masa iddah masih bisa dia rujuk. Tinggal ngomong ke istrinya, istriku, kamu saya rujuk. Udah rujuk, nggak perlu akad nikah. Gitu ya. Dalilnya apa? Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, dalam masa iddah itu. 3 kali sucian. Ya, jika mereka ya para suami tersebut menghendaki islah perdamaian gitu. Nah, sedangkan kalau tidak merujuknya sampai 3 kali sucian masa iddah habis, maka apa? Kalau mau menceraikan mau merujuk istrinya itu harus dengan nikah yang baru gitu. Nikah yang baru. Nah, tolak ini juga tolak yang bisa dirujuk ya. Hanya ada 2, yaitu tolak yang pertama dan kedua. Tapi bedanya kalau tolak yang kalau sudah habis masa iddahnya maka harus apa? Harus nikah ulang. Ini. Kalau dia mentalak lagi semua gimana? Istrinya dicerai sekali, tapi ketika masa iddah dia dirujuk. Udah jadi suami istri lagi. Kemudian tahun depan dicerai lagi. Ya. Maka dia juga sama. Selama masa iddah boleh dirujuk, masih boleh dirujuk nih. Kalau dirujuk maka balik lagi. Ya, balik lagi. Kalau seumpama udah balik mau dicerai lagi gimana? Kalau udah yang ketiga kali ini nanti menjadi talak apa? Talak bain kubro. Artinya nggak bisa dia itu merujuk istrinya itu karena sudah 3. Ya, kalau mau balik maka harus dinikahi oleh suami atau laki-laki lain gitu. Biar enggak main-main ini suami dengan istrinya.
Baik, berikutnya talak bain. Talak bainunah sughra. Bain itu ada dua ya. Bain sughra dan bain kubro. Bain sughra itu, apa itu bain sughra? Bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh suami sebagaimana talak raj'i ya. Namun iddahnya sudah habis gitu. Jadi talak bain sughra itu talak yang kalau mau merujuk harus dengan nikah ulang karena iddahnya sudah habis. Kalau iddahnya masih ada, cara merujuknya kan tinggal diucapkan ya. Tinggal diucapkan. Istriku, kamu saya rujuk. Tapi kalau talak bain sughra, untuk merujuk istrinya harus nikah awal. Ya. Harus dihadirkan orang tuanya, walinya. Harus dihadirkan siapa? Saksinya. Harus dihadirkan apalagi maharnya juga harus ada lagi. Mahar baru. Nah ini ya untuk pelajaran bagi suami ini biar jangan main-main sama pernikahan sama istrinya begitu. Yang ketiga talak bainunah kubro. Talak bainunah kubro itu talak yang sudah 3 kali. Ya, suaminya sudah mentalak yang ketiga kali, maka dia tidak bisa merujuk istrinya ya kecuali istrinya nikah dengan laki-laki lain lalu dicerai ya, lalu boleh setelah itu dia mau menikahi istrinya. Harus dinikahi laki-laki lain dulu dan tidak boleh rekayasa. Waduh, saya pengen nikah dengan mantan istri saya lagi. Akhirnya tapi sudah talak 3 nih. Gimana nih? Hanya dia sewa orang ya untuk menikahi istrinya. Kamu tolong nikahi istri saya ya, tapi pura-pura. Nanti kamu jangan gauli istri saya. Nggak boleh begitu. Itu namanya hilah, mempermainkan syariat. Tidak boleh. Itu. Harus terjadi dengan apa? Dengan alami ya, natural. Ya. Kemudian pembagian yang ketiga. Ini dilihat dari ucapannya. Talak itu ada dua macam ya. Ada talak sharih, talak yang bahasanya terang-terangan, tidak butuh niat ya, walaupun dia bercanda tetap jatuh. Bahasanya tegas, tidak mengandung makna ganda. Contoh, aku ceraikan kamu. Ya, aku talak kamu. Nah, itu kan bahasanya sorry. Maka tanpa niat pun sudah jatuh talak tersebut. Yang kedua talak kinai. Kinayah. Kinayah itu bahasanya ambigu, masih bercabang. Maka butuh niat. Ya, butuh adanya niat, bukan fiat ya ini ya. Maaf salah tulis. Talak ini memerlukan niat karena bahasanya masih ambigu pada diri suami. Karena kata-katanya ucapan itu tidak menunjukkan pengertian talak. Ya, contohnya apa? Kamu pulang sana ke ibumu. Kamu pulang sana ke ibumu. Pulang itu kan apa maksudnya? Maksudnya pulang suruh liburan atau pulang apa? Ya, atau pulang cerai maksudnya. Maka harus ditanya lagi ke suaminya. Maksudnya apa nih pulang gitu. Itu talak kinai. Yang terakhir, pembagian yang keempat, talak dari sisi jatuhnya. Ada talak munjas, ya, talak yang seketika itu jatuh tanpa penangguhan. Kamu saya talak, itu langsung jatuh, ya, talak munjas, ya, kamu saya talak sekarang, kamu setelah saya talak. Ada talak mu'allak, talak yang digantungkan. Ya, contohnya, kalau kamu keluar rumah, kamu tertalak. Itu kan talak yang digantungkan dengan sesuatu. Kalau istrinya nggak keluar rumah nggak tertalak, tapi kalau keluar rumah tertalak. Itu talak mu'allak, talak yang digantungkan.
Yang ketiga, talak mudhof ilal mustaqbal. Talak yang disandarkan kepada waktu di masa depan. Contohnya, seminggu lagi kamu tertalak. Ya, seminggu lagi kamu tertalak. Itu kan diganti apa? Mirip seperti digantungkan ya. Cuma ini digantungkan kepada waktu. Ya, jadi mau tidak mau seminggu lagi istrinya sudah tertalak. Begitu. Istrinya sudah tertalak. Sebulan lagi kamu saya talak. Nah, itu digantungkan dengan waktu gitu. Itulah macam-macam talak dari segi waktunya ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikianlah yang bisa kami sampaikan ya sedikit tentang konsep perceraian di dalam Islam ya. Baik dari mulai definisinya, kemudian dari rukunnya, kemudian dari hukumnya dan macam-macamnya. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Luki. Ya, terima kasih ilmunya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari peristiwa-peristiwa ini. Amin. Kita dan keturunan kita. Amin. Saya mau tanya, apakah berarti kalau saya juga baru tahu kalau talak itu sudah dilakukan, walaupun sudah rujuk, itu tidak akan hapus ya Pak ya. Jadi tetap terhitung selama perkawinan satu misalnya, sudah pernah sekali. Jadi tidak ada terhapus. Jadi kalau nanti udah 10 tahun lagi menalak lagi, itu tetap jadi 2 gitu ya. Iya betul. Yang mau saya tanyakan ini Pak mengenai talak mu'allaq sama mudhof li al-mustaqbal. Apakah itu diperbolehkan yang digantungkan dengan waktu atau dengan syarat gitu ya? Itu diperbolehkan atau tidak Ustaz? Makasih. Iya, diperbolehkan. Makanya ada sighot ta'liq. Nah, sighot ta'liq itu kan diucapkan. Ya, kalau enggak salah saya waktu nikah juga mengucapkan sighot ta'liq. Ya. Bapak mengucapkan enggak? Mengucapkan Ustaz. Kalau meninggalkan istri selama berapa gitu ya. Kalau enggak salah janji itu ya. Iya, itu talak mu'allaq. Talak ya. Talak mu'allaq. Kalau yang mudhof ini yang digantungkan dengan waktu minggu depan gitu. Iya, kalau itu mirip seperti talak mu'allaq sebenarnya. Makanya ada yang mengatakan talak dari sisi waktunya cuma 2, talak munjas dengan talak mu'allaq. Talak mudhof nggak ada karena sudah masuk pada talak mu'allaq. Syarat ya. Iya. Oke. Baik, makasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Luki. Silakan yang lain. Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya bagaimana? Boleh. Boleh. Ibu Enden, boleh bertanya? Mau bertanya nanti, coba Ustaz dulu cerita. Ya sekarang nggak nanti. Saya pengennya munjas. Pengennya munjas, nggak mau mudhof. Gini, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kan ada saudara ceritanya. Nah, saudara itu suaminya itu pernah tapi nggak ketahuan, tahu-tahu nikah siri ya. Nah, udah gitu teh selama kata dia tuh katanya bukan ditinggalkan. Jadi selama 18 tahun baru ketahuan dia nikah siri. Nah, udah gitu selama 18 tahun tuh biasa katanya suka pulang ke rumah gitu. Berapa bulan sekali apa seminggu sekali gitu ya. Tetapi karena istrinya itu punya usaha, yang istri tuanya, yang istri yang sebenarnya punya usaha. Nah, udah gitu si suaminya itu nggak pernah ngasih napakah lahir dan batin, katanya gitu. Nah, itu gimana? Udah jatuh talak atau bagaimana? Tapi sekarang ya katanya istri sirihnya itu udah diceraikan.
udah diceraikan dia balik lagi ke yang tua itu sampai sekarang Mas. Jadi sama yang pertama lah, sama istri yang pertama sampai sekarang. Itu gimana hukumnya gitu katanya. Ya, baik. Jadi istri yang tua itu luar biasa ya. Dia itu masih Iya, tetap bertahan walaupun tidak dikasih nafkah lahir batin selama 18 tahun ya. iya katanya gitu. Itu istri Nabi itu kayak gitu, Masya Allah. Kuatnya luar biasa kayak gitu. Ya, Iya. jadi kalau ada istri yang seperti itu mungkin 1 dari 1 juta mungkin ya, luar biasa. Iya. Iya. Tapi kalau selama istri itu tidak mengajukan cerai kepada pengadilan, maka talaknya belum jatuh. Talaknya Oh belum gitu. jatuh. Tetapi Oh, suami iya. berdosa selama 18 tahun. Dia punya hutang Hmm, bahkan. Punya hutang iya. kepada istrinya, yaitu hutang apa? Hutang nafkah. Nafkah itu Oh kan gitu. hutang. Mm-mm. Iya. Nafkah Mm-mm. itu hutang. Suami itu harus memberi nafkah kepada Istri. istrinya ya Mm. berupa kebutuhan pokoknya, Iya. makan, minum, Mm. pakaian, tempat tinggal, ya, itu kewajiban suami Iya. ya. Oh Kalau gitu ya. suaminya seumpama tidak sanggup memberi nafkah gitu ya, Iya. maka istri itu punya hak, mohon maaf, untuk mencerai semua, untuk minta dicerai. Nah, gimana dia mau makan Hmm. kalau tidak ada ini? Ya, ini semua Iya. seumpama suami istrinya nggak sabar, nggak kuat ya, mempunyai Iya. suami yang tidak bekerja, Tidak. tidak punya penghasilan gitu. Tapi Iya. kalau istrinya bersabar, nggak apa-apa Mas, Mas nggak punya penghasilan nggak apa-apa, saya alhamdulillah punya penghasilan, ya. Iya. Jadi itu suami yang, aduh, kasihan ya, numpang sama istrinya begitu ya. Kalau Iya. cacat mungkin bisa diwajar dimaklumi. Tapi kalau dia nggak cacat, tapi nggak mau kerja memang malas, nah, itu kan kebangetan gitu. Mm-mm. Maka, Oh gitu. maka si istri itu dia itu luar biasa kalau seperti itu ya. Kalau ternyata istrinya, suaminya malah kawin lagi, Hmm. istrinya nggak di ini, atau masya Allah ya, pahala. Dia selama 18 tahun tuh tahu-taunya udah punya anak dari yang Ya, istri-istrinya iya, gitu. iya, Terus sampai sekarang suka istri-istri yang lamanya, yang tuanya itu suka diajak juga, ayo nengok katanya ke anaknya dia gitu-gitu. Tapi istrinya mau aja ngikutin suaminya gitu. Itu masih masih jadi suami kan ya Pak ya. Jadi harus nurut juga masih. kan? Ya, Hmm, iya, tetap si istri itu punya kewajiban untuk taat kepada suami. Tetapi iya, dia juga wajib, suaminya wajib memberikan nafkah. Wajib hmm, memberikan nafkah. Kalau kayak kayak gini, kita kan, kita sebagai manusia, sebagai orang muslim punya kewajiban kepada orang lain, gitu kan? iya, Masalah orang lain mau melakukan kewajiban kepada kita, itu kan iya, urusan dia dengan Allah. Kita iya, wajib berkata baik, bertindak baik, berperilaku baik kepada orang lain. Wajib kan? iya, Nah, kita juga punya hak orang lain berbuat baik kepada kita, gitu. Nah, ternyata orang lain nggak berbuat baik kepada kita, ya. iya, Itu terserah iya. dia hubungan dia dengan Allah, gitu. Oh gitu. Iya, Mm-mm. hubungan dia dengan Terus gini Allah. Pak, Nanti Allah, nanti dia urusannya nanti dengan Allah. Kita semua iya, mau menuntut, kamu kok nggak berbuat oh, baik kepada saya, iya, berbuat, nah iya, itu berarti kita pun nggak iya. baik kalau seperti itu. Berarti kita berbuat baik masih mengharapkan Iya. pamrih dari dia, gitu. Hmm. Kita kan Jadi berbuat soalnya baik gini karena Pak, Allah. soalnya gini Pak, si istri yang tuanya itu kadang-kadang punya pikiran tuh ragu-ragu gitu. Apa ini masih suami saya, apa bagaimana gitu. Kadang-kadang suka punya pikiran gitu katanya istrinya yang tuanya itu. Yang sirinya masih udah dicerai katanya mah langsung talak 3 gitu. Anak tiga, ya. Ya, Hmm. makanya itulah pentingnya kita belajar agama di situ, biar kita tahu Hmm. sebenarnya kita itu sudah
cerai atau masih suami istri karena nggak Nah, karena itu. belum belajar akhirnya kan begitu. Iya, jadi Coba. ragu-ragu si istrinya yang tua itu, Iya. apa ini masih jadi suami? Mungkin dia punya pikiran, ini udah nggak jadi suami karena tidak ngasih nafkah lama banget gitu. Mungkin udah jatuh talak bagaimana, terus pernah katanya ngomong pisah gitu, katanya gitu, gitu. Mm-mm. Begitu. Iya. Ya jawaban saya seperti itu tadi, Bu. Ya. Oh, gitu ya. Mm-mm. Iya. Oh, iya, iya. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ada yang tertulis ya. Yang pertama dari Ibu Sri. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bila yang berucap adalah istri yang selalu berbicara perceraian dan bahkan sudah pengajuan ke pengadilan negeri ya. Bagaimana hukum dengan pernikahan mereka? Istri itu tidak punya hak untuk menceraikan, Bu. Tapi dia punya hak untuk menuntut agar suaminya menceraikan dia gitu. Ketika suaminya tidak menunaikan tanggung jawabnya gitu. Maka istri punya hak untuk menuntut, bukan hak menceraikan gitu. Karena cerai ada di tangan suami. Nah, kalau seumpama sudah dibawa pengadilan, ya bagaimana? Di pengadilan diapain? Biasanya kan ada apa? Ada prosesnya. Apakah di situ suami dituntut untuk menceraikan istrinya atau tidak? Kalau sudah dituntut dan sudah mengucapkan, berarti sudah jatuh. Kalau belum, ya masih suami istri. Begitu. Iya, Ustaz. Iya. Istri mengucapkan talak 1000 kali pun nggak jatuh. Karena istri tidak ahliyah. Tidak ahliyah. Ahliyah itu apa? Kewenangan. Tidak ada kewenangan untuk menceraikan suaminya. Gitu. Oh, iya, Ustaz. Jadi yang punya kewenangan suaminya itu. Iya, iya. Istri tapi punya hak untuk menuntut. Menuntut. Kalau suaminya nggak mau menceraikan, istri bisa mengajukan ke pengadilan dan hakim yang menuntut kepada suami itu. Iya, Suami, kamu itu sudah menelantarkan istrimu, kamu sudah berbuat aniaya ke istrimu, KDRT. Ayo, wajib kamu ceraikan istrimu. Kalau tidak, nanti berbahaya bagi istrimu. Nah, itu nanti suaminya dipaksa untuk menceraikan itu. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Berikutnya, Bu Aam, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya karena istrinya suka memukul, mencubit sampai lebam dan minta cerai kalau marah? Tadi, Bu. KDRT. Iya, KDRT itu yang KDRT malah istrinya ya. Istrinya. Insya Allah. Biasanya, dosa tuh Pak, kalau gitu mah ya. Udah ketahuan. Kalau KDRT istrinya berarti dosa. Dosa, iya. Dosa. Harusnya kan suami itu disayang-sayang ya. Apalagi kalau suaminya soleh, suaminya bertanggung jawab gitu ya. Dalam sebuah hadis kan barang siapa yang meminta suaminya untuk menceraikan dia ya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Baunya surga padahal tercium dari perjalanan 70 tahun. Iya. Ya. Perjalanan 70 tahun itu jauhnya seberapa? Jauh sekali kan ya. Berarti dia mencium baunya saja tidak. Ya. Bahkan Rasulullah kan mengatakan kalau saya diperbolehkan untuk memerintahkan orang sujud, maka pasti saya perintahkan istri sujud ke suaminya. Itu karena saking tingginya hak suami kepada istrinya. Ya, karena saking tingginya itu. Nah, tapi kalau istrinya malah yang durhaka ya seperti itu, dia malah tidak melayani suaminya, dia malah minta cerai, yaitu tadi hukumnya. Ya, dia siap-siap tidak mencium bau surga. Apalagi kalau motivasinya, mohon maaf, mungkin karena apa? Karena
miskin sumpama. Wah, suami saya miskin. Saya pengen pakai perhiasan, pengen pakai mobil, pengen hidup mewah, nggak bisa. Pas-pasan aja gitu. Nah, itu juga sama. Ya. Iya. Atau mungkin suami saya apa sumpama. Suami saya kurang ganteng. Saya pengen punya suami kayak Afgan. Aduh, akhirnya dia cari suami yang lain. Nah, ini Itu mengada-ada. Kalau ngambek gimana, Ustaz? Ngambek kenapa dulu? Ngambek nih ditanya gitu istrinya. Itu Ngambek, gimana? ya ngambek kan macam-macam. Ngambek itu gimana? Ekspresinya gimana? Yang dilakukan istri itu apa? Ngambeknya apakah banting piring atau gimana? Kalau ngambek itu kan apa ya? Sifat manusia yang ngambek biasa, asalkan jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan. Iya. Iya. Jangan keluar dari mulut yang itu ya, Pak. Asalkan mulut dijaga, anggota tubuh dijaga, kewajiban tetap ditunaikan, tuh. Ya. Jadi nggak apa-apa ngambek ya, Ustaz. Ngambek yang penting di dalam hati aja ditahan. Iya, ngambeknya diem aja. Kata Allah kan wal kadhiminal ghaidha. Dan orang-orang yang menahan emosinya. Iya. Ambekannya ditahan, artinya tidak diluapkan gitu. Iya. Oh, gitu. Nah, maka itu insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau diungkapkan ya udah. Jadi dosa Berantem. malah. Iya, akhirnya jadi dosa. Dosa. Tahan. Ustadz mau bertanya lagi, Ustadz? Ya, silakan, Pak. Ini istri yang mengajukan untuk meminta cerai itu disebutnya hulu ya, Ustadz ya? Ya, hulu. Nah, persyaratan hulu itu misalnya apa saja, Ustadz? Apakah kalau seorang suami tetap kewajibannya tetap dipenuhi tapi tidak menjalankan kewajiban sebagai muslim, misalnya tidak sholat atau jauh dari Allah, itu bolehkah hulu? Ya, kalau alasannya karena tidak sholat, karena tidak puasa, karena tidak melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah, ya itu diperbolehkan, tapi tidak sampai tidak sampai ditekankan gitu ya. Hanya boleh saja. Sudah dikasih tahu, tapi tetap gitu ya? Iya, karena kan kita kan menginginkan imam kita kan juga imam yang soleh begitu ya. Ternyata tidak soleh seperti itu, maka diperbolehkan. Tidak termasuk dalam ancaman hadis tadi yang tidak akan mencium bau surga. Baunya surga. Kalau ini Ustadz, kalau di Quran kan ada dalil yang soleh akan mendapat pasangan yang soleh. Itu bisa menjadi dalilnya mungkin ya? Iya, itu memang kebiasaannya seperti itu, tapi tidak semuanya ya. Kebiasaannya itu. Jodohnya. Iya, kebiasaannya orang yang baik akan mendapatkan yang baik. Orang yang buruk akan mendapatkan yang buruk. Tapi bagaimana dengan Nabi Nuh? Nah, iya. Bukan Nabi Nuh, Nabi Lut, maaf. Nabi Lut, istrinya kan ya. Bagaimana dengan istrinya Fir'aun? Tuh. Ya. Itu kan itu istrinya yang sabar, yang soleha. Iya. Ibu pengen seperti Nabi Lut, ya, suaminya beriman, suaminya soleh, tapi istrinya kafir, bejat. Atau pengen seperti Fir'aun, ya, suaminya bejat, tapi istrinya beriman, bertakwa. Atau pengen seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim baik, soleh, nabi. Istrinya juga beriman. Istrinya siapa? Hajar sama Sarah. Kan beriman, soleh, soleha. Pengen yang mana, ibu-ibu? Ya, Nabi Ibrahim. Oh, tapi Nabi Ibrahim istrinya 2. Istrinya 2. Iya.
Istrinya 2 mah nggak mau ah. Nggak mau. Berarti mending yang mana? Tapi kan Fir'aun. soleh. Hanya kalau soleh mah istri 2 juga mungkin mau kalau Oh, soleh. mau. Ya, alhamdulillah. Bagus lah kalau mau. Ya. Baik. Itu Pak Luki ya. Ya, Terus makasih Pak, Ustaz. mau tanya lagi satu lagi Pak. Hmm. Kan gini Pak, katanya, misalnya kan suaminya kan udah agak tuaan ya, pensiunan lah gitu 65-an. Sedangkan beda sama istrinya itu jauh sekitar 7 tahunan. Nah, udah gitu katanya sampai sekarang itu karena suaminya udah merasa tua, jadi tidur juga udah nggak seranjang lagi gitu ya. Nah, udah gitu tapi istrinya masih kepengen misalnya campur lah istilahnya begitu. Itu suaminya dosa nggak Pak kalau begitu? Oh, suaminya dosa. Sedangkan suami nggak bisa memenuhi ya. Iya, gitu. Sedangkan Sakit istrinya apa? kan masih agak muda. Sakit sih enggak, cuman udah tua aja gitu. Iya, iya. Itu bagaimana, dosa enggak itu suaminya kalau begitu gitu? Iya. Kalau dalam kondisi seperti itu sebenarnya butuh saling memahami gitu ya. Dari suami juga harus memahami, dari istri juga saling memahami. Ya, suaminya ya walaupun seumpama mohon maaf belum bisa melayani istrinya ya, maka dia harus setidaknya harus memahami istrinya mungkin dengan mohon maaf tidak harus dengan ini kan bersenggama, mungkin dengan cara yang lain begitu ya. Ya, yang bisa dia lakukan kepada istrinya itu ya. Misalnya seumpama ya bagaimana lah berhubungan badan tetapi tidak harus bersetubuh gitu, yang bisa memuaskan istrinya gitu. Oh gitu. Ya, itu boleh ya dilakukan suami kepada istrinya, boleh seperti itu. Nah, istrinya juga harus memahami kondisi suaminya. Ya, suaminya ternyata nggak bisa memenuhi seperti itu, ya dia harus mengingat-ingat dulu jasa suami kepada istrinya banyak ya, memberi macam-macam kepada istrinya banyak gitu. Sumpama dia bersabar seperti itu, maka pahalanya sangat besar sekali gitu. Untuk istrinya ya, iya, kalau istrinya sabar. Mungkin surganya dia di situ, Bu. Mungkin surga istri di situ ketika dia bersabar kepada istrinya, kepada suaminya. Kepada suaminya. Iya, walaupun dia nggak tahajud, nggak puasa, tetapi dia di situ bersabar, bisa jadi itu pahalanya melebihi tahajud. Oh gitu. Iya, bisa jadi melebihi tahajud, betul. Banyak loh kekasih Allah yang menjadi kekasih Allah, wali-wali Allah menjadi wali itu bukan karena tahajud, bukan karena ilmunya yang tinggi, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya. Ternyata mereka menjadi wali-wali Allah karena sabarnya kepada istri-istrinya. Itu banyak kisah-kisah. Istrinya berarti sabar kepada suami-suaminya. Iya, bisa dibalik juga. Bisa dibalik juga. Ya, kalau istri sabar kepada suaminya, dia bisa menjadi wali. Gitu. Wali Allah, kekasih Allah. Itu. Tidak ada makom yang lebih tinggi dari wali Allah setelah kenabian kan? Iya. Kalau sekarang mau jadi nabi nggak bisa kan? Paling tinggi jadi apa? Jadi wali. Jadi wali. Iya. Asalkan bukan wali murid ya. Kalau wali murid beda lagi. Wali santri beda lagi. Ini wali Allah, kekasih Allah. Itu. Iya, iya. Ya. Ini ada pertanyaan? Sama-sama. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau ada seorang suami berkali-kali mengusir dan bilang mau memulangin, apakah itu sudah jatuh talak? Suami kemudian minta, iya, kalau mulangin istri, tadi saya sudah bilang,
belum sharih, belum tegas bahasanya. Belum tegas sampai dia ditanya maksudnya apa? Memulangkan cerai atau cuma pulang aja, kamu mungkin lagi marah, kesal gitu. Gitu, Bu. Jadi masih talak yang kinai, masih kinayah bahasanya. Belum jatuh kecuali kalau suami sudah mengucapkan dengan bahasa yang tegas gitu. Kalau tuh semua suami minta maaf gitu ya, pengen balik lagi, ya udah alhamdulillah. Balik lagi ya. Baliklah lagi gitu. Ya, ada lagi silakan. Cukup ya, sudah selesai insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, pasangan yang di dunia dan juga di surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.